Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Nur Razuki, kita mau kepingin tahu tentang BPD. Dulu Ba- itu kan Badan Perwakilan Desa ya. Mm-mm. Fungsinya, wewenangnya lebih luas. Tapi kalau sekarang itu kan jadi Badan Permusyawaratan Desa. Permusyawaratan Desa. Ini katanya lebih lemah, beda dengan perwakilan. Itu kira-kira bagaimana? Eh, Sesungguhnya tidak lah mas, bahwa penggantian nama atau istilah antara perwakilan dan permusyawaratan di situ ini adalah esensinya adalah lebih mengedepankan musyawarah. Kalau dulu bisa memberhentikan kepala desa kan Eh, Tidak, tetap Seperti- mengusulkan pemberhentian. di perwakilan itu. Iya. Jadi sekarang dengan sama, Bisa mengusulkan juga. mengusulkan sama. Nah, ini kalau sudah itu kita minta sebenarnya tugas pokok fungsi dan wewenang BPD ini apa di Begini. yang sekarang ini? Undang-Undang nomor 30 nomor 22 tahun 99 dan aturan pelaksanaannya terkait BPD maupun Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kemudian ada di PP 72 tahun 2005 terkait dengan desa, di dalamnya ada BPD juga, yang kemudian sekarang Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang BPD diatur tersendiri di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Substansi daripada tugas dan fungsi BPD di situ tidak berbeda, mas. Yaitu satu sebagai penampung aspirasi atau yang menggali aspirasi atau fungsi aspirasi, kemudian fungsi legislasi, fungsi budget, anggaran, dan fungsi pengawasan sama, mas. Sama. Bahkan untuk, nah tinggal apa? Menerapkan fungsi-fungsi tadi itu ada timingnya. Ada satu kata yang sekarang ini yang membedakan antara BPD di era sebelumnya dengan sekarang. Sekarang ini orang-orang banyak tentang BPD itu lebih dikedepankan atau didoktrinkan adalah BPD itu mitra kepala desa. Padahal persoalan mitra ini hanya pada satu segmen, satu timing saja. Segmen apa itu? Gini mas, BPD dalam hal perencanaan, BPD adalah mitra kepala desa untuk bersama-sama membuat perencanaan, akhirnya menghasilkan peraturan desa tentang RPJMdes, tentang RKPdes sampai dengan APBdes. Dalam hal pelaksanaan kegiatan anggaran, BPD bukan mitra, Apa itu? tapi pengawas. Pengawas itu sampai sejauh mana? BPD itu mengawasi, namanya pengawas mas ya. Pengawas ini total mas. Pengawas ini total, namanya pengawas pasti total. Bersama-sama dengan masyarakat ini mengawasi juga, punya hak untuk mengawasi, dan BPD punya kewajiban mengawasi karena fungsinya. Teknis pengawasannya bagaimana? Teknis pengawasannya tetap melekat mas. Nggak bisa dengan minta tolong orang atau hanya semacam monitoring. Cukup dengan ada kertas lalu oke, beres administrasi, itu kan hanya pengamatan administrasi, tapi di lapangan itu perlu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan BPD punya hak mas, punya kewenangan untuk apa? Untuk segera ini meluruskan. langkahnya, Nah disinilah kemudian diperlukan adanya dikedepankan musyawarah tadi. langkahnya musyawarah dulu. Iya, tetap musyawarah. Nah, dan lebih tekan dalam pengawasan ini diatur lebih detail itu ada di Permendagri nomor 73 tahun 2020. Ini baru ini. Bagaimana masyarakat mengawasi, tata caranya masyarakat mengawasi, dan bagaimana BPD mengawasi. Tata caranya bagaimana ngawasi? Dalam pengawasan itu ada format atau item-item atau ada Tabel. nomenklatur label ini.
total di situ ada di lampiran Permendagri nomor 73 tahun 2020 ada. Nah, dalam hal laporan pertanggungjawaban BPD adalah evaluator. Misalnya ditemukan ketidakberesan, Nah, langkahnya pada saat laporan pertanggungjawaban tadi, maka apa? Upayakan dengan musyawarah agar itu bisa diluruskan, bisa dibenarkan. Kalau memang ada misalnya ternyata ada anggaran yang ternyata anggaran ini tidak sesuai RAP. harus ada pengembalian, ya dikembalikan harus. Sehingga tidak sebenarnya Mas ya, fungsi BPD ini seandainya kalau dimaksimalkan, desa itu ndak ada Mas persoalan desa itu sampai ke APH. Tidak ada kesalahan ya Karena apa? Ada kesalahan itu sudah selesai di situ, di lokal. dimusyawarahkan, Nah, yang terjadi sebenarnya kan kebanyakan dilaporkan. tidak sesuai itu tidak diselesaikan secara musyawarah. Ya. Iya. Itu. Misalnya, secara musyawarah sudah mengalami jalan buntu. Apa langkah BPD? Baru Mas kalau langkah musyawarah misalnya begini Mas ya. Satu proyek ini ternyata ini ada kelebihan 10 juta tapi kok dalam dokumen anggaran itu kok habis. Tapi setelah teliti ternyata ini ada markup anggaran ya diubahlah dokumen itu dalam musyawarah itu sepakat itu kemudian sepakat dikembalikan. Misalnya selesai. jalannya buntu tidak Ketika mau. mereka tidak mau maka apa? Silakan BPD membuat rekomendasi ke inspektorat untuk diaudit. Inspektorat Kabupaten. Iya. APIP. Gitu. Kemudian kalau masyarakat misalnya dari masyarakat baru bisa membuat laporan ke APH. Kalau masyarakat. Kalau BPD? BPD enggak bisa, Mas. Ke APH enggak bisa. BPD itu jalurnya adalah ke pengawas dan pembina, ke camat atas nama bupati atau ke Inspektorat. APIP. Dalam hal ini inspektorat. Nah, BPD karena BPD lembaga, Mas. Lembaga. Terus ini Mas, selain pengawasan, ada fungsinya kan pembuat regulasi, aturan. Iya, fungsi regulasi. Sejauh mana BPD selama Namanya ini? fungsi legislasi. Di fungsi legislasi sejauh mana BPD sudah memainkan fungsi itu? Nah, ini yang jadi problem besar kita, Mas, di hampir semua desa di Indonesia. Ya. Bahwa sumber daya manusia yang ada di BPD ini yang kurang, ditunjang lagi dengan apa? Para pembina desa yang memang tidak begitu menguasai tentang regulasi desa. Pembina itu maksudnya kecamatan Pembina kabupaten. ini adalah camat atas nama bupati. Karena berdasarkan dari PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan itu bahwasanya tugas pembinaan dan pengawasan desa itu diserahkan kepada camat atas nama bupati. Jadi yang punya kewenangan penuh sebenarnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan itu adalah camat. Seharusnya bagaimana BPD dalam bidang legislasi ini? BPD itu punya kewenangan yang di dalam pembuatan legislasi desa. BPD itu kedudukannya lebih tinggi daripada kepala desa. Karena kan begini Mas, dalam membuat peraturan desa itu ada 3 cara yang membuat usulan. Satu, atas inisiatif BPD itu BPD bisa membuat usulan sebuah rancangan peraturan desa. Bahkan 1 orang BPD saja itu boleh, Mas. Oh, tidak. Kalau di DPR kan fraksi-fraksi, Mas. Ya. 1 orang membuat rancangan diusulkan dalam musyawarah pleno BPD, kemudian didukung 1 anggota lagi. Itu rancangan perdes itu bisa dimasukkan ke prolegdes. Walaupun 9 orang yang lain menolak. Walaupun 7 yang menolak. Kan ada yang 11, Ya, ada yang enggak. Sekarang ini adalah 5, 7, 9. Oh, 5, 7, 9. Jadi misalnya yang 7 menolak itu tetap jadi rancangan. Harus nanti diplenokan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada atas usulan kepala desa atau pemerintah desa. Dan yang ketiga adalah atas usulan berdua, BPD dan kepala desa, tetapi bukan berarti buat bersama-sama.
nggawe rancangan dewe-dewe, buat rancangan sendiri-sendiri kemudian nanti dibahas oleh BPD. Padukan. Nah, dalam hal apa itu rancangan itu dari BPD, apabila BPD sudah mensepakati dan kepala desa tidak mensepakati, tetap bisa jadi perdes, tetap harus diundangkan. Maksudnya? Sebuah rancangan perdes itu kuncinya ada BPD itu sepakat atau tidak. Kalau BPD sepakat, meskipun kepala desa tidak sepakat, Tetap. sekretaris desa wajib tetap mengundangkan. Jadi perdes. Di BPD itu minimal separuh lebih menyetujui ya? Iya. Kemudian kalau rancangan itu dari kepala desa, kalau BPD tidak sepakat, maka tidak bisa jadi perdes. Nah, kalau rancangan dari dua ini, BPD dan Kades, maka yang dijadikan pedoman utama adalah rancangan dari BPD sendiri. Rancangan usulan Kades akan menjadi akselerasinya. Berarti BPD punya wewenang penuh. Wewenang lebih dalam tinggi lebih kuat dibandingkan kepala desa dalam hal untuk menyusun peraturan atau regulasi di desa. Oke, Begitu, Mas. Pak Nur Rezeki, terima kasih atas ngaji BPD-nya. Semoga manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.